Dan selanjutnya pemirsa kita ulas lebih lanjut bagaimana kondisi market terkini dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Mbak Sulis, terima kasih banyak sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah sehat Mas Fajar. Ya Mbak Sulis, kita awali terlebih dahulu dari posisi indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu kemarin yang ditutup di level 8.025 menjadi level penutupan tertinggi sejauh ini. Dan kalau dilihat perdagangan kemarin, apa saja sebetulnya menjadi catatan Mbak? Oke, kalau melihat perdagangan kemarin yang menjadi catatan penting adalah dari pengumuman BI Rate ya, yang dimana konsensusnya itu memproyeksikan bahwa BI akan menahan suku bunga karena sudah 2 kali menurunkan suku bunga di periode sebelumnya. Tetapi ternyata BI menetapkan untuk menurunkan suku bunga 25 basis poin, dan ini di sesi 2 kemarin disambut positif ya, karena beberapa saham big banks langsung kompak menguat, terutama di saham-saham yang memang ada kaitannya juga dengan Bank Himbara. Oke, jadi efek pemangkasan suku bunga acuan yang kemarin kembali dipangkas oleh Gubernur Bank Indonesia ini menjadi sentimen tersendiri bagi indeks harga saham gabungan, saham-saham perbankan ini melesat merespon kebijakan terbaru dari Bank Indonesia. Lantas kalau kita lihat levelnya sendiri 8.025, Mbak Sulis, ini akan berpotensi kembali menguatkah? Terutama kita tahu ada keputusan juga yang terbaru dari The Federal Reserve memangkas suku bunga acuan 25 basis poin, atau justru ada sandungan bagi IHSG ke level lebih tinggi, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk dengan posisi saat ini ditambah lagi sentimen positif dari The Fed, meskipun belum signifikan ya, karena masih sesuai dengan konsensus hanya turun sekitar 25 basis poin, ini tidak menutup kemungkinan untuk IHSG melanjutkan rally yang lebih tinggi lagi ya, untuk mencatatkan level tertinggi yang barunya gitu. Jadi masih ada peluang positif untuk IHSG lanjutkan penguatan, karena saya cek juga di IEP saham-saham yang memang inline dengan pergerakan IHSG juga menguat ya, seperti BBRI, BNI, BMRI ataupun saham-saham perbankan lainnya. Oke, baik. Jadi memang masih sesuai dengan ekspektasi pemangkasan 25 basis poin. Tapi kalau memang berpotensi menguat begitu ya Mbak Sulis untuk indeks kita, ini sejauh apa sih penguatannya di hari ini, atau justru memang perlu waktu untuk bisa mendapatkan apa tadi aliran dana asing untuk kemudian merespon keputusan The Fed terbaru? Oke, kalau untuk melihat potensi IHSG yang terdekat mungkin ke level 8.050 sampai level psikologis 8.100 ya. Mungkin maksimal ke level tersebut. Jadi memang karena IHSG ini sudah naik juga sepanjang bulan September ini, kalau kita cek itu naiknya juga cukup lumayan ya. Itu dari level terendah kemarin sekitar di 7.600, sekarang sudah di 8.000. Jadi sudah menguat cukup signifikan. Mungkin ada keterbatasan ya, dengan maksimal di 8.050 sampai dengan 8.100 terlebih dahulu. 8.050 hingga 8.100 terlebih dahulu merespon sejumlah sentimen yang cukup positif, pemangkasan suku bunga acuan dalam negeri dan juga pemangkasan suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Tapi sedikit lagi Mbak Sulis terkait dengan sentimen terbaru dari The Fed. Sebetulnya apa saja nanti indikator-indikator yang perlu kita perhatikan jika memang dampak positifnya sudah terlihat ke pasar saham atau pasar modal Indonesia pasca pemangkasan Fed Fund Rate? Oke, kalau melihat indikator-indikator sendiri, itu yang paling diperhatikan adalah dari data perekonomian yang ada di US gitu ya, karena ini dari rapat kemarin keputusannya itu menunjukkan adanya penurunan suku bunga karena The Fed sudah menilai pertumbuhan ekonomi US ini mulai melambat ya di paruh pertama tahun ini. Dilihat dari lapangan pekerjaan yang turun lebih lambat, terus juga tingkat penganggurannya naik, bahkan inflasi juga kembali meningkat. Jadi mungkin 3 indikator data tersebut yang perlu diperhatikan untuk melihat bagaimana perkembangan The Fed selanjutnya, karena meskipun masih ada ruang untuk penurunan suku bunga kembali, tetapi mungkin tidak langsung agresif ya. Seperti itu. Tidak langsung agresif, respon nanti bisa kita lihat juga begitu ya seiring dengan perkembangan terbaru. Baik, 2 sentimen utama yang kemarin mendukung penguatan IHSG pada perdagangan Rabu dan juga hari ini diproyeksikan akan kembali mendorong indeks harga saham gabungan meskipun levelnya tadi belum terlalu jauh di 8.050 hingga 8.100. Kalau kita lihat dari perdagangan kemarin tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Sulis, saham-saham perbankan ini menjadi motor utama dari indeks harga saham gabungan, salah satunya adalah BBRI yang tercatat naik 2,1
0,18% ke level 4.220 dan juga sejumlah saham lainnya. Nah, kalau dari BBRI dan juga sejumlah saham perbankan, apakah kemudian masih akan melanjutkan penguatan di perdagangan hari ini, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk saham-saham perbankan ya, terutama yang masuk ke dalam Himbara, itu masih melanjutkan penguatan ya, seperti BBRI, BNI, BMRI maupun BBTN. Kalau saya cek, ini juga dari sisi IEP-nya masih kompak melanjutkan penguatan gitu. Jadi untuk saat ini masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan kembali. Bahkan saham-saham Bank Himbara ini ada katalis positif dari dana segar kemarin 200 triliun dan juga menjelang ya akhir tahun ini biasanya ada beberapa saham yang memang ada membagikan dividen interim, terutama di BBRI, itu juga jadi katalis positif untuk sahamnya. Oke, katalis positif dari sejumlah hal tadi, dana segar 200 triliun rupiah, kemudian juga keputusan terbaru dari Bank Indonesia. Mungkin kita ambil dua saham perbankan begitu ya, ada BBRI terutama dari Himbara begitu ya, BBRI dan juga BMRI. Nah, kalau BBRI kan kemarin naik 2,18%. Sebetulnya level yang bisa diperhatikan untuk BBRI di level berapa lagi, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk pembelian ya, area pembelian mungkin ini bisa dipantau di level sekitar 4120 sampai dengan 4150. Karena kalau kita lihat ini ada peluang BBRI kalau secara teknikalnya itu ada peluang untuk breakout level 4280-nya untuk mengejar ke level resisten selanjutnya di 4450. Jadi saya proyeksikan untuk BBRI ini sampai dengan akhir tahun mungkin bisa sampai ke level 4.500-an ya untuk trigger penguatannya. Wow, ini masih ada jarak begitu ya untuk ke level-level yang lebih tinggi. Kemarin BBRI ditutup di level 4.100-an. Pemirsa mungkin juga bisa menjadi catatan bagi Anda. Dan kita ke saham kedua tadi ya, yang juga sudah saya sebutkan, BMRI kemarin juga ditutup positif, kurang lebih 0,67. Number one health festival by Hemaviton is back. Hemaviton Fit and Health Festival 2025. Let's step up. September 21st, Plaza Utara GBK. And we stand out with Hemaviton All-Stars Body Combat with Chico Jericho. Pound with Maudi Ayunda. More sweat, more power, more fun. Check our website and register now. Hemaviton. Healthy living, happy life. Sekitar 269 miliar. Jadi kalau BMRI ini level terendahnya ini ada peluang untuk tutup gap bawah itu di sekitar 4.420. Jadi level 4.400 ini menjadi support kuat BMRI ya. Tapi kalau untuk target penguatan mungkin terdekat ke sekitar 4.500-an, 4.650 sampai level 4.750. Oke, itu untuk BMRI yang sepertinya memang agak berbeda dengan BBRI tadi. Tapi menyambung satu lagi dari Himbara, ada BBNI yang kemarin juga naik lebih dari 1%. Nah, ini apakah kemungkinan berbeda ataupun searah dengan BBRI tadi atau justru agak mirip-mirip dengan BMRI? Oke, kalau melihat ini kemungkinan ada kemiripan. Sebenarnya kalau dari sisi Bank Himbara ini kan dari BMRI, BNI, dan juga BBRI semua dananya sama rata di 55 triliun gitu. Tinggal bagaimana kita melihat bagaimana dari sisi manajemennya ya, dari kebijakan-kebijakan apa dan implementasi dana yang sudah dialirkan sekitar 55 triliun itu. Itulah yang mungkin akan membedakan antara BMRI, BBNI, dan juga BBRI seperti itu. Oke, baik, BBNI naik 1,83% ke level 4.450. Kemana lagi sih sebetulnya BBNI ini? Oke, kalau BBNI ini potensinya ya, potensi terdekatnya itu ke level sekitar 4.600. Ini menjadi area yang cukup kuat juga resistennya karena selama dari kuartal kedua di sekitar terakhir di bulan Maret itu selalu gagal breakout level 4.600. Jadi ketika memang berhasil breakout 4.600 ada potensi lanjutkan rally kembali. Oke, berpotensi melanjutkan rally kembali. Pemirsa, itu tadi 3 saham Bank Himbara yang kemarin mencatatkan penguatan dan menjadi motor bagi indeks harga saham gabungan. Tidak hanya saham-saham di sektor keuangan, terutama perbankan, sektor teknologi juga kemarin ternyata cukup positif, Mbak Sulis. Kalau sektor teknologi secara keseluruhan sebetulnya reviewnya seperti apa sejauh ini? Oke, karena kalau teknologi ya, melihat dari pengumuman keputusan BI Rate kemarin untuk menurunkan suku bunga, ini makanya sektor teknologi itu
terdampak positif naik karena efek relating valuation ya saat bunganya turun. Jadi ada prospek pertumbuhan jangka panjang juga lebih dihargai pasar gitu. Jadi ketika memang ada sinyal bahwa akan adanya tren suku bunga turun, justru teman-teman bisa pantau untuk sektor teknologi untuk akumulasi mulai dari awalan tren suku bunga turun gitu. Jadi ketika memang sudah ada di titik terendahnya, itulah waktunya teknologi untuk sektor teknologi untuk bangkit seperti itu korelasinya. Baik, karena sepertinya memang cukup konsisten seiring dengan keputusan suku bunga acuan, biasanya sektor teknologi juga masuk menjadi salah satu pendorong utama dari indeks harga saham gabungan yang biasanya juga bergerak menghijau. Salah satu saham dari sektor teknologi yang kemarin juga melesat, lagi-lagi melanjutkan penguatan dari hari sebelumnya adalah MLPT. Mbak Sus, MLPT ini harganya sudah mencapai 150.000, kemarin naik 14,48%. Ini apa sebetulnya menjadi motor utama dari MLPT? Oke, kalau untuk MLPT sendiri ini memang menjadi selain dari sektor teknologinya ya, ini juga menjadi pendorong untuk saham grup Lipo lainnya gitu. Karena kemarin juga seperti di MLPL dan juga saham-saham Lipo Group lainnya itu juga kompak menguat gitu ya. Jadi kalau dari sisi sentimennya tersendiri, memang untuk MLPT ini baru saja menyodorkan untuk IBM Fusion yang dimana ini menjadi trigger utama atau sentimen positif juga ke sahamnya yang akan berpengaruh juga kepada kinerjanya di kuartal ketiga ini gitu. Jadi makanya dari sisi sahamnya itu sudah menguat dalam setahun, itu bahkan penguatannya sudah cukup signifikan ya. Di awal tahun itu harganya masih di sekitar 16 ribuan, sekarang sudah di harga 150.000. Jadi bisa diperhatikan ya, karena kenaikannya juga sudah cukup signifikan, tetapi kenaikannya masih belum diiringi dengan kinerja fundamental yang positif. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk amankan profit terlebih dahulu. Oke, amankan profit terlebih dahulu. Sepekan terakhir MLPT ini menghijau terus begitu ya, bahkan ke level 150.000. Jadi bisa saja dirilis profit terlebih dahulu, tapi indikasi-indikasi untuk profit taking dari pelaku pasar terlihat tidak nih dalam waktu dekat untuk MLPT, Mbak Sulis? Iya, sudah mulai terlihat karena kenaikannya sudah di luar kebiasaan ya. Biasanya naiknya mungkin hanya sekitar 7% atau berapa. Ini kenaikannya sudah lebih dari 20% dalam 3 hari ke belakang gitu. Jadi ini sudah ada waktunya masuk ke dalam taking profit. Oke, taking profit bisa dilakukan pemirsa jika Anda punya posisi di MLPT yang mencatatkan kenaikan selama sepekan terakhir. Baik, tadi dua sektor yang menjadi pendorong dari indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu, pemirsa. Dan nanti kita juga cermati bersama bagaimana kemudian posisi pembukaan indeks harga saham gabungan. Sebetulnya ini sudah mulai terlihat begitu ya menghijau, tapi nanti kita ulas lebih jauh. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali.